Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir juz amma, dan kita masih pada pembahasan tafsir surat Asy-Syams, di mana kita sudah membahas setengah dari surat Asy-Syams ini pada pertemuan pekan lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Nah, sampai ayat ini, kemudian ayat setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang sumpah tersebut. Inti dari pembahasan surat Asy-Syams ini adalah sebagaimana kita sebutkan pekan lalu tentang orang-orang yang mensucikan jiwanya dan orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah bersumpah dengan rentetan sumpah sebelumnya itu untuk menekankan ayat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini jawaban dari sumpah-sumpah Allah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yang disebutkan secara berturut-turut, menjelaskan betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya. Di manusia itu ada dua jenis. Ya, sebagaimana ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Demikian juga dalam perihal jiwa manusia. Ada orang-orang yang dia memperhatikan jiwanya. Dia memperhatikan bagian dalam dari dirinya itu. Tidak hanya memperhatikan zahirnya saja. Dia memperhatikan jiwanya. Dia memperhatikan kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya. Di sisi lain ada orang-orang yang tidak peduli sama hal seperti itu. Bahkan dia sengaja melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya sendiri. Dan kita mau mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita ini butuh perjuangan. Bukan perkara yang mudah, butuh dibiasakan, butuh dilatih, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di zaman kita, zaman sekarang seperti ini, di mana fitnah itu luar biasa ya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah wanita. Zaman sekarang luar biasa. Maka untuk kita bisa sampai ke tazkiyatun nafs, kita mensucikan jiwa kita, itu butuh perjuangan ya, butuh usaha, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana terlebih lagi perkara-perkara jiwa kita ini condong ke perkara-perkara yang diharamkan. Jiwa kita ini menarik kita, terus menyeret kita menuju keburukan. Begitulah karakter jiwa manusia seperti itu. Dia condong kepada perkara-perkara keburukan, yang jiwa kita ini suka kepada hal-hal seperti itu, suka kepada hal-hal yang berbau syahwat. Ya, jiwa kita suka di situ. Suka bersenang-senang. Makanya Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguhnya jiwa manusia itu ammarah, selalu membawa, memerintahkan
kita ini menuju keburukan, jiwa kita yang bawa ke situ. Makanya butuh perjuangan. Terlebih lagi perkara-perkara yang diharamkan itu untuk menuju surga yang merupakan idaman cita-cita kita, itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang jiwa kita nggak cocok di situ. Jiwa kita ya tidak cocok di situ. Ya, makanya Nabi menyebutkan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci. Surga itu dihiasi oleh perkara-perkara yang jiwa kita benci di situ. Ya, untuk bangun malam, untuk jalan melangkahkan kaki ke masjid, jiwa kita nggak suka begitu. Emang begitu jalan kita menuju surga. Itu perjuangan. Wa huffatin naru bisyahwat. Tapi neraka itu dihiasi oleh perkara-perkara syahwat yang jiwa kita tuh suka sekali di situ. Condong jiwa kita ke sana. Makanya ini kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh usaha supaya kita ini bisa membersihkan jiwa kita ini, membersihkan hati kita. Tidak gampang, butuh perjuangan. Makanya sebelum kita memperhatikan amalan kita, amalan badan, amalan fisik, kita mau amalan kita bagus, pengen kita mau ibadah kita bagus, iya. Tapi sebelum kita memperhatikan itu, perhatikan dulu hati sama jiwa kita dulu dibenerin. Sebelum kita mau memperbagus ibadah kita, mau ibadah kita maksimal, perhatikan dulu nih. Hati kita perhatikan dulu. Jiwa kita bagaimana? Bersihkan dulu hati kita dari perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Dibersihkan dulu nih. Hati kita dari kesyirikan dulu nih. Kotoran-kotoran kesyirikan dibersihkan dulu. Jangan ada kita ini, hati kita bergantung kepada makhluk. Jangan. Biasakan jiwa kita ini, hati kita ini bergantung, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membiasakan diri kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, tidak pernah berharap kepada makhluk, kita biasakan jiwa kita seperti itu, berarti kita sudah berada di level tinggi dalam tauhid kita. Banyak orang yang masih dia itu hatinya terikat sama bosnya, terikat sama majikannya, terikat sama makhluk, terlalu besar harapnya kepada makhluk. Tapi dia tidak menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia menggantungkan harapannya kepada makhluk, maka dia pasti akan kecewa, pasti. Tapi kalau dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang hidupnya. Nah, bersihkan dulu nih dari kesyirikan. Hati kita bersihkan dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Kemudian bersihkan juga hati kita dari kotoran-kotoran seperti sifat-sifat hasad, iri, dengki, sombong, merasa lebih mulia, lebih tinggi dari orang lain, memandang rendah orang lain. Itu penyakit-penyakit yang mengotori hati kita. Perhatikan dulu itu. Makanya kalau orang ya subhanallah, orang ketika dia ingin memperbagus ibadahnya, tapi dia langsung memulainya dari perkara zahir, dari ibadah fisiknya, dia tidak perhatikan dulu hatinya, di mana hati ini merupakan motor penggerak dia beramal. Dia nggak perhatikan itu, dia langsung mau memperbagus ibadahnya. Biasanya orang seperti ini dia rentan sekali futur dalam ibadahnya, hadirin. Rentan sekali dia futur. Mau bukti? Mau tahu buktinya nggak? Yang anak sampaikan tadi. Buktinya nanti antum perhatikan pas awal-awal Ramadan. Ya, dia semangat di hari pertama, hari kedua dong. Ya, coba nanti awal Ramadan, coba siapa di sini yang sholat di sini, hari pertama tarawih antum foto tuh, lihat, masya Allah. Hari pertama antum foto situ di sini. Besok hari kedua udah mulai di situ tuh. Hari ketiga udah ditutup atas. Ya, tadi ana khutbah Jumat di Blok M sana. Di antara yang ana sampaikan tuh ini. Kita mau mempersiapkan diri menyambut Ramadan, hati kita siapkan dulu. Hati kita ini dibersihkan dulu. Kalau enggak, ini hati kita enggak diperhatikan, enggak dibersihkan, enggak siap mau masuk bulan Ramadan. Kita semangat ibadahnya di awal doang, berat dia merasa. Bagaimana dia mau konsisten ibadah selama sebulan penuh? Di mana di Ramadan itu kita dituntut berada di level tertinggi dalam ibadah kita itu selama sebulan, bukan sehari dua hari.
Bahkan kita dituntut setiap hari di Ramadan tuh grafik ibadah kita naik terus. Puncaknya di 10 hari terakhir. Kita nggak bisa seperti itu level ibadah kita kalau kita nggak mempersiapkan hati kita, hadirin. Nggak bisa. Terlalu banyak dosa yang mengotori hati kita. Makanya perbanyak istighfar dan bertaubat. Setiap kali kita beristighfar, bertaubat dari dosa-dosa kita, kotoran-kotoran di hati kita akan dibersihkan terus oleh Allah SWT. Ketika hati kita sudah bersih, kekuatan dalam hati kita ini akan kembali. Dalam hati kita ini ada kekuatan yang Allah tanamkan dalam hati kita, yang dengan kekuatan ini kita bisa kuat semangat ibadah kepada Allah SWT. Nah, kekuatan dalam hati kita ini yang dilumpuhkan oleh dosa-dosa kita. Makanya antum lihat orang yang kadang yang fisiknya kuat, Masya Allah. Oh, kalau fitness sih, bebannya luar biasa. Tapi suruh sholat, jalan ke masjid, nggak kuat deh. Kalau fisik sih luar biasa, mata Masya Allah. Ujung sana dia bisa baca tuh. Matanya jernih sekali. Suruh baca Al-Quran, 1 halaman, nggak kuat deh. Kenapa? Hatinya. Masalah di hatinya itu. Kekuatan dalam hatinya itu sudah melemah. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Di sisi lain ada anak lihat orang waktu anak kajian di Blok M, di masjid Blok M itu besar sekali ya. Tuh gitu mau naik itu harus ada tangga dulu, jauh di basement naik tangga dulu. Terus masjidnya besar mau ke depan. Anak lihat dengan matanya sendiri ada orang dia ya mohon maaf dia kakinya satu adanya. Dia loncat dari ujung dia keluar dari mallnya dia loncat pakai kaki satu. Terus dia naik ke tangga dia sholat pakai kaki satu adanya. Ya subhanallah. Ada orang yang dia kuat fisiknya, malas dia mau jalan seperti itu. Ya subhanallah. Makanya kalau dia nggak perhatikan fisiknya, nggak perhatikan dalamnya ini, jiwanya, hatinya nggak dibersihkan dulu, maka rentan dia futur dia, lemah ibadahnya. Makanya ditegaskan dalam sini beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sebelum dia memperbagus amalan zahirnya, dibersihkan dulu hati sama jiwanya. Kemudian Allah SWT menyebutkan salah satu contoh umat yang mengotori jiwanya. Ya orang-orang yang berbuat semaunya, memuaskan hawa nafsunya. Allah berikan contoh dalam surat ini, surat Asy-Syams itu, yaitu kisah tentang kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaum Nabi siapa kemarin saya sebutkan, Marwan? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Nah, kenapa para ulama menyebutkan kenapa dalam surat Asy-Syams ini disebutkan contohnya kaum Tsamud? Karena kaum Tsamud itu, kaum Nabi Saleh itu dari bangsa Arab, hadirin. Jadi disebutkan ada 4 nabi yang diutus untuk bangsa Arab. Ya, Nabi Hud, Saleh, Syuaib sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kisahnya kaum Tsamud ini orang-orang Quraisy musyrikin Mekah itu tahu betul. Karena lokasinya di sana, di Arab Saudi itu sama lokasinya. Mereka tahu kisahnya. Bahkan yang menariknya, kisah kaum Ad sama kaum Tsamud ini, kisah kaumnya Nabi Hud sama Nabi Saleh ini tidak disebutkan di kitab-kitab terdahulu, nggak disebutkan di Taurat, nggak disebutkan di Injil. Biasanya yang ada di Al-Quran, apalagi kisah-kisah Nabi terdahulu, di Taurat sama Injil ada disebutkan juga. Tapi kisah kaum Ad sama kaum Tsamud tidak ada disebutkan di Taurat sama Injil, hanya disebutkan dalam Al-Quran saja. Nah ini supaya mereka lebih mengena gitu, karena yang dikisahkan tentang kaum Tsamud yang mereka tahu, bahkan mereka tahu lokasinya itu. Sampai sekarang ada bekas-bekas peninggalan mereka yang mereka dibinasakan di situ, ada di Saudi, di Madain Saleh orang-orang sana nyebutnya. Bekas-bekas peninggalan mereka ada masih sampai sekarang. Ya, tapi para ulama melarang kita berkunjung ke situ ya, karena itu tempat diturunkan adab. Ya kita nggak boleh bersantai-santai. Kalau harus lewat situ harus lewat buru-buru. Nabi pernah lewat sana suruh buru-buru lewat, karena itu tempat para Allah turunkan azab. Kemudian Allah berfirman, kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, mereka zalim. Kadzabat Tsamud. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya, itu Nabi Saleh, karena mereka berbuat zalim. Baik, hadirin azanallahu wa iyyakum, kaum Tsamud ini datang setelah dibinasakannya kaum Ad. Jadi kaum Ad dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud, ya, Allah sebutkan keduanya itu berbarengan di awal-awal surat Al-Haqqah. Ya, fa amma Tsamud fa uhliku bitaghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah.
Kaum 'Ad dibinasakan dengan suara, ya, suara yang menggelegar kemudian diguncangkan dari bawah. Adapun kaum 'Ad itu dia diputer-puter, angin yang sangat kencang, sangat dingin, dia diputer-puter selama 7 malam 8 hari atau 7 hari 8 malam, puter-puter sampai dia punya putus-putus ya, tercabik-cabik ya, badan mereka. Nah, kaum Tsamud ini tahu kisah 'Ad itu. Mereka tahu betul kaum 'Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Karena datang nggak jauh sebelum mereka. Allah berfirman, "Wa ila Tsamud akhahum Salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib." Dan berkata kaum Tsamud, dan kepada kaum Tsamud, saudara mereka yaitu Nabi Saleh berkata, "Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah saja. Beribadah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak punya ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian pemakmur di atas bumi ini. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bertobatlah kalian, sungguhnya Tuhanku sangat dekat dan sangat memperkenankan doa hambanya, mengabulkan doa hambanya. Nah, jadi kaum Tsamud ini kaum yang terjerumus dalam kesyirikan sebagaimana kaum-kaumnya nabi-nabi terdahulu yang dibinasakan. Nah, Nabi Saleh mengingatkan mereka, mengingatkan bahwasanya sebelum kalian belum lama telah berlalu kaum 'Ad yang juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Allah SWT menceritakan, Allah berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin abawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusara wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'athu fil ardi mufsidin." Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah setelah kaum 'Ad. Ingat. Kalian dijadikan khalifah, penerus yang meneruskan kaum 'Ad. Dan kalian menempati bumi ini dan kalian jadikan bagian yang datar dari bumi ini menjadi istana. Wa tanhitunal jibala buyuta. Lihat, di antara kelebihan mereka Allah kasih kepada kaum Tsamud ini, mereka itu bikin rumahnya itu di gunung, dari gunung. Jadi kalau di Arab itu gunung-gunung itu gunung-gunung batu ya. Nah, mereka pahat itu gunung jadiin rumah, antum bayangin. Besar loh itu. Mereka pahat, dia jebol, jadiin itu gunung-gunung batu jadi rumahnya, mereka tinggal di situ. Ada, antum cari kalau gitu ke daerah itu bekas dibinasakannya mereka. Jadi kita dilarang ya mau berkunjung ke situ. Antum cari foto di situ di Google ada foto-foto itu, masih ada sekarang di Saudi, Madain Saleh. Jadi gunung dipahat sama mereka tinggal dalam gunung itu. Makanya Allah sebutkan wa tanhitunal jibala buyuta. Kalian pahat gunung itu jadi rumah. Fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, kemudian ahli tafsir menyebutkan, ya, Nabi Saleh terus berdakwah kepada kaum Tsamud ini sampai ketika itu sebagian kaumnya lagi ngumpul lah, gengnya kaum Tsamud ini. Datang Nabi Saleh dakwahkan, terus didakwahkan. Terus mereka ini sebenarnya mau ngejek ya, bukan mau nguji beneran, mau mengejek Nabi Saleh. Dia bilang, "Wahai Saleh, kamu mau kita beriman?" Wah, para nabi sering ditantang seperti itu. Ya, kalau kamu mau kita beriman, katanya, coba kamu keluarkan dari dalam batu itu unta betina dengan ciri-ciri begini. Unta betina warna putih, dia lagi hamil sekian bulan, ya, panjang badannya sekian, keluarin dari batu. Mending kalau dia suruh coba keluarkan unta dari dalam air laut misalnya, keluar, itu masih masuk akal. Keluar gitu kan, tiba-tiba keluar unta dari air laut, itu masih ya mungkin masih bisa dicerna lah sama otak kita, walaupun juga mustahil. Ini minta dari dalam batu besar, coba keluarin unta dari dalam batu ini. Kata Nabi Saleh, "Kalau aku kabulkan permintaan kalian, kalian mau beriman?" Kata dia, "Oh iya, coba." Dia minta unta betina.
Dalam keadaan bunting 10 bulan, terus dia badannya panjang, keluar dari dalam batu. Kalau bisa kalian beriman, oh ya. Maka perhatikan, maka Nabi Soleh langsung pergi ke tempat sholat, ya tempat ibadah yang lalu Nabi Soleh sholat, ya dengan sholat juga cara para nabi terdahulu kita nggak tahu bagaimana caranya. Dia beribadah, dia berdoa sungguh-sungguh minta kepada Allah SWT agar dikabulkan permintaannya orang-orang ini. Antum bayangin, ini Nabi Soleh ditantang seperti itu, nggak langsung mengiyakan hadirin. Dia pergi dulu sholat dengan sungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW juga pas perang Badar, itu semalaman doa. Semua para sahabat Allah kasih tidur dengan nyenyaknya di malam perang Badar itu. Illa Nabi dan Abu Bakar nggak tidur. Nabi semalaman berdoa, terus berdoa sampai ini selendangnya jatuh, saking bersungguh-sungguhnya doa. Minta supaya besok dimenangkan. Terus orang zaman sekarang, kalau bukan saya karena malu sama Allah, saya bisa padamkan api neraka. Oh, subhanallah. Pernah dengar nggak antum ada cerita kayak gitu? Kalau nggak malu sama Allah, dia bisa padamkan api neraka pakai jarinya. Oh, masya Allah. Ya, wali fulan dia mi'raj ketemu Allah 70 kali sehari. Ini Nabi Soleh aja berdoa dulu minta, ya Allah nih mukjizat nih. Kadang orang-orang ini ya Allah rusak kita punya akal ya kalau dengerin kajian seperti itu. Akhirnya setelah Nabi Soleh berdoa, maka Allah kabulkan permintaan tersebut. Permintaan itu Allah kabulkan, maka Allah memerintahkan batu yang besar tersebut terbelah dan keluar benar-benar unta seperti yang mereka request. Dan mereka menyaksikan itu dengan mata mereka langsung. Fenomena yang menakjubkan. Keluar unta dari dalam batu. Tatkala menyaksikan fenomena yang menakjubkan seperti itu, ya, sebagian orang beriman, tapi kebanyakannya semakin dia kufur kepada Nabi Saleh. Allah berfirman, "Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lil ladziina istud'ifu liman aamana minhum." Orang-orang yang sombong di antara mereka berkata kepada orang-orang lemah. Biasanya pengikut para nabi itu orang-orang lemah, biasanya yang awal-awal beriman biasanya orang-orang lemah. Berkata orang-orang sombong kepada orang yang lemah di antara mereka, "Ata'lamuna anna Shalihan mursalun min rabbih?" Apakah tahukah kamu bahwasanya Nabi Saleh itu utusan Rabb-nya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata orang-orang lemah, iya kami beriman atas apa yang diutuskan kepada Saleh. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kemudian orang yang sombong ini bilang, kami atas apa yang kalian imani kami kafir. Dia bilang dengan sombongnya. Nggak beriman. Kemudian setelah itu unta hidup keluar, Nabi Saleh kasih peringatan. Jangan ada yang ganggu unta ini. Unta ini nggak boleh diganggu. Biarkan dia hidup tenang. Dia mau minum, dia mau makan, mau minum, jangan diganggu. Kalian boleh ambil susunya sepuasnya. Itu susunya buat ngidupin semua itu kaum itu. Susunya buat pakai minum semua itu kaum itu. Jangan diganggu. Waktunya minum. Ini waktunya minum ada harinya dia jadwal minum dari sumur itu. Disebutkan di kisah-kisah dia dalam kitab-kitab tafsir. Jangan diganggu. Ya waktunya unta ini minum dari sumur, kalian jangan ngambil air dari sumur itu. Tapi ambil dari susunya ini, unta ini. Diperintahkan seperti itu oleh Nabi Saleh. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yawmil ma'lum." Dalam ayat ini Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ini unta betina dari Allah sebagai tanda bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah, maka biarkan dia makan dari bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Jangan kalian ganggu unta ini. Kalau kalian ganggu unta ini, kalian akan ditempatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumil ma'lum. Nabi sallallahu berkata, unta ini berhak mendapatkan giliran minum sebagaimana kalian juga berhak mendapatkan minum di hari yang ditentukan. Jadi unta ini kan minumnya banyak ya. Dia punya satu hari khusus, nggak boleh yang lain ngambil dari sumur itu, giliran unta ini minum dari sumur itu. Jangan diganggu, dia punya jadwal minum dari sumur itu. Kalian jangan ngambil air dari sumur itu di hari unta itu minum. Ya. Dan kaum Tsamud mendapatkan manfaat dari
unta tersebut, ya, mereka minum susu, ya, mereka merah susu dari unta tersebut. Ya. Kemudian di waktu pas unta minum dari sumur di pagi hari, ya jangan boleh diganggu. Ya, nanti besokannya mereka ngambil dari sumur tersebut dan begitu seterusnya berjalan, ya. Dia mereka mendapatkan manfaat dari unta tersebut. Unta mukjizat. Sampai orang-orang kaum Tsamud ini mulai jengkel sama Nabi Saleh. Ya, mulai membangkang, ya. Orang-orang yang cengkal, ya, kayak begitu tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hada." Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Orang diharapkan sebelum ini kamu nih orang yang diharapkan di tengah-tengah kami di kaum ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang nenek moyang kami sembah? Perhatikan. Seringan ulang-ulangi ini. Salah satu hal yang bikin orang nggak dapat hidayah itu gara-gara fanatik sama tradisi nenek moyang, itu sudah bahaya itu. Nenek moyang saya melakukan ini, saya nggak bisa tinggalkan. Nenek moyang saya ngajarin seperti ini, masa saya mau bertentangan dengan apa yang nenek moyang saya lakukan? Apakah mereka salah? Ini bahaya, ini. Ya, banyak orang nggak dapat hidayah gara-gara perkara seperti ini. Dan terlalu banyak ayat yang menjelaskan seperti ini. Dan rata-rata Nabi itu ditentang sama kaumnya gara-gara tradisi nenek moyang. Banyak yang seperti itu. Mereka tidak dapat hidayah, bahkan dapat adab. Gara-gara apa? Dipertentangkan hidayah ini dengan tradisi nenek moyang. Nenek moyang kita tidak tahu. Nenek moyang kita ini mungkin dulunya orang-orang yang menyimpang. Nenek moyang kita mungkin orang yang berbuat syirik. Ya, nenek moyang kita mungkin orang yang tidak belajar. Kita nggak tahu. Kenapa itu jadikan patokan tradisi itu, tradisi nenek moyang ini bahaya, ya. Ya, ketika sampai hak, sampai dalil, sampai hujjah, oh nggak bisa, ini sudah tradisi. Banyak yang seperti itu. Ya. Terhalangi dari hidayah, akhirnya seperti itu. Wal'iyadzubillah. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa agama yang kau serukan kepada kami. Kemudian Allah berfirman dalam surat ayat ke-12, ya, dalam surat Asy-Syams ini, idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Nah, setelah mulai jengkel kaum Tsamud ini, akhirnya kaum Tsamud ini sepakat kita bunuh aja unta ini. Maka yang berdiri, yang paling depan, yang paling tampil untuk mengeksekusi unta ini orang yang paling buruk di kaum itu. Disebutkan dalam Fathul Bari namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif ini orang yang paling celaka. Kayak dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ketika membaca ayat ini, idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu paling celaka di antara kaum Tsamud, Nabi SAW menggambarkan imba'atha laha rajulun azizun 'alimun mani'un min rahtihi mithlu Abi Zam'ah. Yang bangkit di kaumnya itu ada seorang yang aziz, langka, jarang seperti dia. Ini orang paling antik sendiri udah. Arim, banyak keburukannya, sulit dihadapi orang ini, saking buruknya sulit dihadapi orang ini. Mani' itu orang ini dia kuat dibela sama kaumnya, seperti Abu Zam'ah. Kata Nabi SAW, ini orang-orang yang sudah paling top keburukannya sudah di kaum Tsamud itu. Dia yang maju mau mengeksekusi. Maka dibunuhlah unta tersebut oleh satu orang yang bunuh, tapi Allah menyebutkan, menisbatkan pembunuhan terhadap unta itu kepada seluruh kaumnya. Kenapa? Karena semuanya sepakat, semuanya mendukung walaupun yang mengeksekusi satu orang, tapi Allah menisbatkan pembunuhan terhadap unta itu kepada seluruh kaum tersebut. Setelah terjadi pembunuhan terhadap unta Nabi Saleh tersebut, Nabi Saleh memperingatkan mereka. Fa'aqaruha, lantas mereka menyembelih unta tersebut. Faqal tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Nabi Saleh, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan. Nabi Saleh kasih peringatan. Kalian bersenang-senang dulu.
Tunggu 3 hari lagi. Walhasil, hadirin azallahu wa iyyakum, sebagian mereka ada yang takut, sebagian mereka ada yang tidak percaya sama ancaman tersebut, nggak dianggap serius ancaman Nabi SAW tersebut. Ya, Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf, fa'aqarun naqah wa'atau an amri rabbihim, mereka menyembelih unta tersebut dan berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Faqalu ya Salih u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, wahai Salih, coba datangin mana yang kamu ancamkan, kamu janjikan mana kalau kamu benar-benar orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Malah nantang mereka. Sebagian lagi mereka menyesal. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka menyembelih unta Nabi Saleh, lantas mereka pun menyesal. Jadi kisah tentang Nabi Saleh ini Allah sebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an. Tersebar dalam banyak suratnya. Yang paling banyak kisahnya itu tersebar dalam banyak surat dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali Allah sebutkan dalam beberapa surat. Nabi Saleh juga Allah sebutkan dalam beberapa surat, dalam Syu'ara, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Asy-Syams, disebutkan tentang kisah Nabi Saleh ini dan kaumnya. Tapi sudah terlanjur yang mereka lakukan, sehingga penyesalan mereka itu sudah nggak bermanfaat. Ya, ditambah lagi mereka juga tidak bertaubat. Bahkan mereka juga berencana ingin membunuh Nabi Saleh sekalian. Ya, sebagian mereka udah tanggung lah, kepalang tanggung, Salehnya aja sekalian Nabi Saleh kita bunuh sekalian. Allah sebutkan dalam surat An-Naml. Ya, dalam surat An-Naml Allah sebutkan lagi di kisah ini. Allah berfirman, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ard wa la yuslihun." Dan kala itu di kota ada 9 laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi dan mereka tidak melakukan perbaikan. 9 orang nih, ada 9 tokoh. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna muhlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka kemudian berkata, bersumpahlah kamu bersama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya di malam hari. Mau dibunuh Saleh sama keluarganya. Kemudian kita mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita nggak menyaksikan kejadian itu. Ya, kita nggak tahu. Ya, mereka mau mengeles, mereka buat rencana seperti itu. Semuanya kami benar. Wa makaru makran wa makarna makrahum wa hum la yash'urun. Mereka buat makar, Allah juga buat makar kepada mereka sedangkan mereka tidak mengetahui. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana akibat dari makar tipu daya yang mereka lakukan, maka kami binasakan mereka dan kaumnya. Kami binasakan mereka semuanya dan kaumnya, 9 orang itu. Kemudian 9 orang itu Allah binasakan. Ya, sebelum kaum itu dibinasakan, 9 orang yang merencanakan pembunuhan itu Allah binasakan dulu 9 orang ini. Sebelum Allah turunkan azab kepada kaum Samud secara keseluruhan. Ya. Dalam kitab tafsir disebutkan, ya, mereka membunuh unta Nabi Saleh itu pada hari Rabu. Ya, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di hari Kamisnya, mereka bunuh hari Rabu. Di hari Kamisnya besoknya wajahnya kaum Samud itu sudah mulai berubah ke kuning-kuningan, udah mulai pucat. Dia bunuh Rabu, besokannya udah mulai pucat nih dia. Kaum Samud mulai kekuningan mukanya. Kemudian di sore harinya ada orang yang menyeru, telah berlalu 1 hari dari batas waktu, udah mulai tegang nih mereka. Kayaknya bener nih Saleh ancamannya. Kemudian di hari kedua, itu hari Jumat, wajah mereka kaum Samud sudah mulai merah warnanya, mulai ketakutan. Dan di hari ketiga, mereka sudah bersiap nih mendatang azab. Benar-benar mereka mulai sangat ketakutan sampai muka mereka itu mulai kehitam-hitaman. Sampai di hari Ahad subuh mereka sudah standby nih. Kayaknya hari ini benar azabnya datang. Sudah mulai hitam mukanya semua saking ketakutannya. Akhirnya benar di waktu duha, waktu matahari baru terbit, memasuki waktu duha, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara pakikan yang sangat dahsyat, dengan suara yang sangat kuat.
kemudian dia digoncang dengan gempa yang sangat dahsyat dari bawah, maka mereka pun tewas semuanya. Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka datanglah gempa menimpa mereka, maka mereka pun mati bergelimpangan di dalam beruntuhan rumah mereka. Semuanya meninggal, nggak ada yang tersisa. Allah binasakan semuanya kaumnya Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh berkata, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin." Nabi Saleh berkata, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kalian, tapi kalian tidak suka orang yang memberikan nasihat." Ya. Demikian Allah sebutkan kisah kaum Tsamud atas kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Allah SWT binasakan mereka semua. Walaupun yang bunuh satu orang yang mereka eksekusi, tapi Allah ratakan, binasakan semuanya. Karena apa? Karena semuanya menyepakati, semuanya mendukung. Maka hati-hati, hati-hati. Ketika ada yang orang bermaksiat, itu kita diwajibkan beramar ma'ruf nahi munkar, bukan didukung. Kita biarkan saja tanpa mengingkari, itu sudah nggak boleh. Apalagi dia dukung. Makanya hati-hati. Kalau Allah mau menimpakan azab kepada orang yang bermaksiat tersebut, yang membiarkan juga, walaupun ada orang soleh di situ juga ikut kena azabnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah SWT, hati-hati. Fitnah, azab, ujian yang Allah timpakan bukan kepada orang yang bermaksiat saja, tapi merata Allah timpakan kepada semua. Walaupun ada orang soleh di situ, Allah timpakan azab juga kena sekalian. Makanya kalau orang mau bermaksiat, kita nggak boleh membiarkan daerah kita, nggak boleh. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau mereka diurutkan azab, kita juga kena. Nggak mungkin rumahnya doang yang kena gempa, hadirin. Semua kena gempa. Nggak mungkin rumahnya doang yang kebanjiran, nggak mungkin. Kita semua kena kebanjiran. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, kita membiarkan. Kemudian ke-13 Allah berfirman, Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah itu Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina ini dari Allah, unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Tuhan Allah SWT membinasakan mereka karena dosa. Karena dosanya. Allah sebutkan di sini, fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah binasakan mereka bidzambihim, karena sebab dosa mereka. Fasawwaha, lalu diratakan dengan tanah. Allah ratakan semua dengan tanah. Allah sebutkan, hati-hati, itu mereka dibinasakan, diturunkan azab gara-gara apa? Gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Tidak mungkin Allah menimpakan musibah azab kepada seseorang kecuali karena sebab dosa yang mereka lakukan. Allah tidak zalim sama hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian, karena ulah kalian sendiri. Itulah Allah karena sebab itu Allah timpakan musibah kepada kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa kalian. Yang Allah timpakan adab musibah itu cuma gara-gara hukuman sebagian kecil dari dosa, sebagian besarnya Allah maafkan. Kalau setiap dosa kita Allah hukum langsung, kita nggak akan bisa hidup, hadirin, kita akan binasa, mati kita. Setiap kali kita dosa dihukum, mati kita beneran. Ya, ngelihat cewek kejeduk kepala antum. Ya, ngelihat aurat ini keseliuk kaki antum misalnya. Ya, maksiat ini rumah kebakaran misalnya. Na'udzubillah. Antum bayangin, kalau setiap dosa Allah langsung hukum, maka kita akan binasa semua. Maka Allah menyebutkan apa? Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sebagian besar dari dosa kalian, sedikit aja yang Allah hukum itu. Semua karena sebab dosa. Itu 29 benar ya? Bentar lagi ya berarti ya? Oh, sudah Isya. Kemudian ayat terakhir Allah SWT berfirman, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut
dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya, ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir terkait makna ini. Yang pertama, yang tidak takut terhadap akibat itu siapa maksudnya dalam ayat ini? Ya, pendapat pertama, yang tidak takut itu maksudnya si pembunuh unta Nabi Soleh itu. Dia tidak takut sama aksi yang dilakukan. Pendapat kedua, Nabi Soleh ya tidak takut ketika unta tersebut dibunuh. Dia Nabi Soleh tidak takut. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran ketiga yaitu Allah yang tidak takut dengan akibat perbuatan tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Maksudnya Allah sudah tahu apa yang Allah lakukan. Akibatnya Allah tidak khawatirkan. Ketika Allah menghukum mereka itu, Allah binasakan mereka, tidak ada yang perlu Allah khawatirkan. Ini pendapat yang lebih kuat terkait mana ayat terakhir ini maksudnya apa? Allah yang tidak takut, tidak khawatir atas akibat dari perbuatan tersebut. Wallahu taala alam. Ya, mungkin demikian yang bisa kita kaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.